Halo, perkenalkan nama saya Andres Jeriel Sinabutar, NIM 1351918 dari jurusan Teknik Informatika ITB. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan program dinamis untuk optimalisasi dalam permasalahan pemberian beasiswa. Tugas ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah IF 2211 Strategi Algoritma. Pemberian beasiswa adalah sebuah masalah manajemen yang banyak dihadapi oleh program studi dalam sebuah universitas, yang biasanya diselesaikan berdasarkan pengalaman selektor dari program studi terkait. Video ini akan menjelaskan sebuah metode pengambilan keputusan yang terinspirasi dari algoritma pemrograman dinamis untuk menggantikan proses pengambilan keputusan yang kuno dan dirasa tidak adil. Tujuannya adalah untuk menemukan skema pemberian beasiswa yang paling adil sambil memperhitungkan batasan-batasan dan persyaratannya. Selain itu, metode ini akan menghindari proses lamaran beasiswa yang memakan waktu dan tenaga mahasiswa. Pemrograman dinamis merupakan salah satu strategi pemecahan masalah dengan menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan atau stage, sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Istilah pemrograman dinamis ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang profesor dari Universitas Princeton yang juga bekerja di Rand Corporation bernama Richard Bellman pada era tahun 1950-an. Istilah ini muncul karena perhitungan solusi dilakukan dengan menggunakan tabel-tabel yang isinya terisi secara dinamis. Pemrograman dinamis umumnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan optimasi. Permasalahan pemberian beasiswa. Permasalahan pemberian beasiswa. Permasalahan ini membahas mekanisme pemberian beasiswa dengan asumsi beasiswa tersebut diberikan berdasarkan pemeringkatan skor total mahasiswa. Skor total seorang mahasiswa terdiri dari nilai dasar yang diperoleh dari mata kuliah yang diambil dan nilai riset tambahan berdasarkan prestasi akademik. Misalnya, makalah-makalah jurnal yang diterbitkan ataupun prestasi akademik lainnya. Permasalahan ini dapat dibagi menjadi dua submasalah, yaitu submasalah yang pertama adalah mencari semua skema pemberian yang layak dan memenuhi seluruh constraints dan adil secara mendasar. Submasalah yang kedua adalah mengukur keadilan setiap skema yang layak untuk mendapatkan skema yang paling optimal dan yang paling adil. Selanjutnya kita akan membahas batasan-batasan yang ada dalam permasalahan pemberian beasiswa. Yang pertama, mahasiswa dengan skor yang lebih tinggi harus menerima beasiswa dengan besaran yang tidak kurang dari mahasiswa yang memiliki nilai yang lebih rendah. Yang kedua, seorang mahasiswa tidak dapat menerima lebih dari satu beasiswa untuk beberapa jenis beasiswa tertentu. Yang ketiga, seorang mahasiswa bisa gagal mendapatkan beasiswa sama sekali atau menerima beberapa beasiswa sekaligus. Yang keempat, seluruh beasiswa harus diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pemberian beasiswa terkhususnya submasalah yang pertama. Pertama kita akan menghitung nilai V atau nilai keuangan dari sebuah unit skor. Selanjutnya kita akan mengubah besaran dari beasiswa atau MJ menjadi skor ekuivalennya yang dilambangkan dengan EJ. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi untuk mengalokasikan beasiswa untuk mahasiswa dengan skor tertinggi di antara mahasiswa lainnya, dan besaran beasiswa yang akan dialokasikan didapat dari penyelesaian sebuah knapsack problem. Seluruh rumus yang digunakan terdapat pada layar. Kita akan membahas submasalah kedua dari mekanisme pemberian beasiswa. Pada submasalah kedua ini kita akan menggunakan koefisien Gini. Koefisien Gini ini digunakan untuk mengukur ketidakadilan dari setiap solusi yang layak. Solusi yang layak ini adalah solusi yang didapatkan dari penyelesaian submasalah yang pertama. Pertama kita akan menghitung nilai koefisien Gini. Yang selanjutnya kita akan menghitung selisih antara besaran aktual beasiswa yang diterima oleh mahasiswa dan besaran beasiswa yang ideal, yang dilambangkan dengan WI. Setelah itu kita akan menghitung rata-rata besar beasiswa dari tiap mahasiswa. Selanjutnya kita akan melakukan proses penskalaan untuk menghindari evaluasi koefisien Gini bernilai negatif.
Variabel yang mengalami proses penskalaan adalah WI, yang akan menghasilkan WSI. WMIN di sini adalah beasiswa yang terkecil yang diterima oleh seorang mahasiswa dan K adalah konstanta. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan mengubah persamaan koefisien Gini menggunakan besar beasiswa hasil penskalaan yang dilambangkan dengan WSI. Seperti yang telah dijelaskan pada mekanisme pemberian beasiswa, pencarian skema pemberian beasiswa yang layak dapat diubah menjadi serangkaian one-dimensional integer knapsack problem yang dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma program dinamis. Maka pada bagian ini, algoritma solusi yang didasarkan atas algoritma program dinamis akan digunakan untuk mencari skema pemberian beasiswa yang optimal untuk setiap mahasiswa secara berurutan. Algoritma pertama adalah algoritma untuk menyelesaikan one-dimensional integer knapsack problem. Di sini diasumsikan bahwa terdapat P jenis beasiswa dan H menyatakan langkah di mana H jenis beasiswa pertama yang diberikan, S menyatakan skor ekuivalen beasiswa yang sedang diberikan kepada mahasiswa, dan FHS menyatakan skor ekuivalen maksimum yang dapat dicapai mahasiswa pada langkah ke H. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma yang kedua. Algoritma yang kedua ini digunakan untuk memilih skema paling optimal dari seluruh skema yang layak. Di sini kita akan memanfaatkan koefisien Gini untuk mengukur ketidakadilan dari setiap skema yang tersedia. Penjelasan tiap langkahnya dapat dilihat dari layar. Untuk mengilustrasikan algoritma yang sudah disusun, saya akan menjelaskan sebuah kasus sederhana dengan 3 jenis beasiswa dan 5 kandidat mahasiswa. Tabel 1 dan 2 menunjukkan rincian dari beasiswa dan kandidatnya. Kita bisa melihat bahwa jumlah penerima masing-masing beasiswa berbeda-beda. Ada yang 3, ada yang 2, dan ada yang 1. Skor dari tiap mahasiswa pun bervariasi, di antara 15 sampai 35. Tabel ketiga menunjukkan besaran beasiswa yang idealnya diterima oleh tiap mahasiswa berdasarkan proporsi skornya masing-masing. Akan tetapi, hasil ini masih mengabaikan constraints yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan menggunakan algoritma solusi yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, 4 skema akan didapatkan dengan memecahkan knapsack problem untuk setiap mahasiswa secara iteratif dan disesuaikan kembali dengan nilai keuangan skornya atau nilai V. Perhatikan bahwa skema yang didapat hanyalah skema yang memenuhi syarat, yaitu seorang mahasiswa dengan skor lebih tinggi harus menerima besaran beasiswa tidak kurang dari mahasiswa yang memiliki skor lebih rendah. Rincian dari keempat skema ini ditunjukkan pada tabel 4, 5, 6, dan 7. Dengan rumus koefisien Gini yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, kita dapat menghitung koefisien Gini dari setiap skema yang ditampilkan pada tabel 8. Dari tabel tersebut dapat ditunjukkan bahwa dari keempat skema yang layak, skema 1 adalah skema yang paling adil dan memiliki koefisien Gini yang paling rendah. Oleh karena itu, skema 1 dipilih menjadi skema final yang akan menjadi solusi pada contoh kasus ini. Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa metode yang diteliti dapat menemukan beberapa skema pemberian beasiswa yang layak dan menetapkan skema yang optimal berdasarkan koefisien Gini yang terkecil.